Jumpa lagi Kisana. Sidang kasus terorisme dengan tersangka Munarman dibanjiri air mata. Munarman mewek Kisana. Ia terseduh-seduh saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Munarman memang dikenal gemar main air dalam berbagai forum. Sebelum bermain air mata di persidangan, publik sudah mengenal Munarman bermain air teh dalam cangkir saat diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Ia menyeblok lawan bicaranya. Kisana, kali ini tersangka yang kehilangan sandal saat penangkapan itu kembali bermain air. Bukan air teh atau kopi dalam cangkir, tetapi air mata. Kisanak, air mata Munarman berurai di ruang sidang. Hakim dan jaksa kaget mendengar tangisan menyayat itu. Petugas pengadilan bertanya, apakah kaki Munarman ada yang kejepit kursi sampai dia menangis. Ada juga petugas yang bertanya, apakah tangisan tersebut disebabkan karena Munarman teringat dengan sendal jepit warna hijau yang tertinggal ketika ia ditangkap Densus 88. Kisanak yang budiman, tidak ada yang tahu. Sebenarnya ikatan emosional antara Munarman dengan sendal tersebut sudah terjalin cukup lama. Mereka berdua adalah pasangan yang saling pengertian, saling mengisi kehidupan satu sama lain. Ibaratnya Munarman dan sendal bagaikan koin dua sisi, bisa buat kerokan. Kisanak yang budiman, sekarang ketika Munarman mendekam di penjara, ia mencari-cari sendal yang entah di mana dirinya berada. Hampa terasa hidupnya tanpa dirimu. Munarman bertanya kepada sendal tersebut, apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang merindukanmu, selalu merindukanmu. Kisana, sidang kasus Munarman ini dilaksanakan tertutup. Mungkin majelis hakim harus menjaga aurat terdakwa dari mereka yang bukan muhrim sehingga sidangnya harus ditutupi. Namun demikian Kisanak, pengadilan menyediakan alat pengeras suara untuk menampilkan suara tangisan Munarman yang menyayat hati. Diharapkan orang yang mendengar suara tangisan itu ikut terharu. Kalau bisa, para pendengar di sekitar pengadilan ikut menitikkan air mata juga. Sayangnya, dalam adegan tangisan itu, pengadilan tidak menyiapkan tisu untuk mengelap ingus para pendengar. Jadilah Kisanak, seluruh ruang sidang itu dipenuhi suara isak dan suara serot, serot, serot. Tanda ingus ditarik. Sangat menyedihkan. Kisanak yang budiman, kita tentu tidak menyangka ternyata orang segarang Munarman bisa menangis terseduh-seduh. Di tengah suaranya yang menggelegar, Munarman memiliki perasaan yang halus bagai tepung terigu segitiga biru. Dengan perasaan seperti tepung itu, banyak orang berharap Munarman bisa memanfaatkannya dengan baik, misalnya dengan membuat kue atau pisang goreng. Untuk teknisnya, Munarman bisa membaca berbagai resep masakan milik bunda-bunda di Instagram terdekat. Kisana, kita ikuti berita kedua. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengajukan gugatan ke MK untuk meminta batasan suara partai yang bisa mengajukan capres atau presidensial threshold sebanyak 0%. Bukan hanya Gatot yang meminta 0%, Partai Demokrat yang hendak memajukan AHY sebagai capres juga mempunyai permintaan yang sama. Kisanak yang budiman, sepertinya mereka berdua terinspirasi oleh Anies Baswedan. Jika DP rumah bisa 0%, kenapa presidensial threshold tidak bisa dijadikan 0% juga? Kisanak, syarat pengajuan capres dan cawapres 0% ini sangat berguna bagi mereka yang berminat maju sebagai presiden, tetapi tidak punya dukungan. Setidaknya nanti dalam kurikulum vitae mereka bisa mencantumkan pernah jadi capres di Indonesia.
Gatot Nurmantio memang diketahui ngebet mau jadi presiden sejak lama. Modal terbesar Gatot adalah isu PKI yang saban akhir September selalu diteriakannya. Padahal jika tidak dimainkan Gatot, kebanyakan penduduk Indonesia sudah lupa dengan PKI. Hari ini mereka taunya di Indonesia hanya PKS saja. Mungkin saja Kisana, tema kampanye Gatot pada saat nanti ia jadi capres adalah dengan berteriak ada kebangkitan PKI, kita tingkatkan iman dan takwa menuju masyarakat berbudaya tertib lalu lintas. Kisanak yang budiman, lain Gatot, lain lagi dengan AHY. Tidak dapat disangkal, tujuan utama AHY maju sebagai capres adalah untuk melanjutkan pembangunan Wisma Hambalang yang sampai saat ini masih terbengkalai. Tema kampanye AHY ditenggarai akan berbunyi, percuma Indonesia maju kalau pembangunan Wisma Atlet Hambalang jalan di tempat. Kisanak yang budiman, kita tidak tahu apakah demi mempersiapkan pencapresan dirinya, AHY sudah menyiapkan untuk membuat album lagu juga. نصيحة لشخصيتك. أنا بغني تا خالد صاير. بدلت. روح على الخلف. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja Gus. Terima kasih.